Dalam panggung persaingan sengit di pasar smartphone global, iQOO telah mengukuhkan posisinya dengan merilis dua model andalannya, yaitu iQOO Z9 dan iQOO Z9X. Namun sorotan terbesar jatuh pada kehadiran monster baru iQOO Z9 Turbo yang diprediksi akan menggemparkan pasar dengan performa unggulnya. Meluncur sebagai pesaing serius, iQOO Z9 Turbo digadang-gadang menjadi pembunuh Infinix GT20 Pro dan Poco F6. Harganya yang menarik perhatian terutama di pasar Cina dijual dengan harga terjangkau mulai dari 4,4 jutaan untuk varian terendahnya 12/256 GB. Bakal menyasar pangsa pasar HP mid-range, iQOO Z9 Turbo menawarkan berbagai fitur smartphone flagship dengan harga terjangkau. Berdasarkan informasi yang kami terima, ponsel iQOO Z9 Turbo akan diubah mereknya menjadi iQOO 12 Lite untuk pasar global dan dijadwalkan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2024 secara global. Apabila ponsel ini memasuki pasar Indonesia, ada kemungkinan iQOO Z9 Turbo atau iQOO 12 Lite akan secara resmi tersedia di Indonesia. Namun untuk kuartal kedua ini, pasar Indonesia baru akan kedatangan iQOO Z9 dan iQOO Z9X. Meskipun iQOO masih sering diremehkan di pasar Indonesia, merek ini cukup dihormati di pasar Cina. Apa saja fitur menarik dari iQOO Z9 Turbo yang menjadikannya layak untuk dibahas? Mari kita bandingkan ponsel ini dengan dua model lainnya, Infinix GT20 Pro dan Poco F6, untuk melihat bagaimana iQOO Z9 Turbo menonjol di antara keduanya. Dari segi desain, seri iQOO Z9 Turbo ini memiliki kemiripan yang signifikan dengan iQOO 12 yang telah diluncurkan resmi di Indonesia. Desain iQOO Z9 Turbo terinspirasi oleh model flagship iQOO 12 yang menampilkan tata letak kamera dalam bingkai kotak di bagian kiri, dilengkapi dengan sensor kamera bulat yang besar. Beralih ke bagian belakang, bodi ponsel ini dibuat dari bahan kaca termasuk bingkai sisinya plastik, memberikan kesan sederhana namun efektif. Untuk menambah lapisan proteksi, iQOO Z9 Turbo juga dilengkapi dengan rating IP64, menandakan tingkat ketahanan terhadap debu dan percikan air. Dengan berat sekitar 188 gram, ponsel ini terasa cukup ringan dan nyaman digenggam. iQOO telah mengambil langkah signifikan dalam memperbaharui layar pada iQOO Z9 Turbo, memperkenalkan panel OLED datar kualitas 1,5K. Bentang layar 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Kecerahan puncaknya mencapai 4500 nits, membuat tampilan layar terasa sangat cerah dan jernih. Dengan cakupan warna 100% DCI-P3, layar ini menawarkan warna-warna yang hidup dan akurat. Selain itu, dengan tingkat sampel sentuh instan 2000 Hz, interaksi layar menjadi responsif secara luar biasa. Kenyamanan ditingkatkan dengan teknologi DC Dimming dan PWM Dimming 3840 Hz yang mengurangi kedipan layar dan mengurangi kelelahan mata saat penggunaan yang lama. Dalam hal kualitas layar, iQOO Z9 Turbo dan Poco F6 dapat dianggap sebagai pesaing yang tangguh karena kualitas layar yang mereka tawarkan. Namun Infinix GT20 Pro hanya memiliki layar Full HD Plus yang terasa kurang kompetitif. Secara keseluruhan, iQOO Z9 Turbo unggul jauh, terutama dengan kualitas layarnya yang jernih dan kecerahan maksimal hingga 4500 nits yang belum bisa ditandingi oleh pesaingnya. Beranjak ke sektor prosesor, ponsel ini saat diluncurkan di global dibekali dengan chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer. Berdasarkan skor Antutu, sudah terlihat dengan jelas bahwa iQOO Z9 Turbo mencatatkan skor mencengangkan hingga 1,7 jutaan, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Bagi para gamer, ponsel ini sangat ideal untuk dimiliki karena kinerjanya yang luar biasa. Skor Antutu yang tinggi ini bukan hanya menandakan kemampuan iQOO Z9 Turbo dalam mengelola tugas harian dengan lancar, tetapi juga potensinya dalam menyajikan pengalaman gaming yang superior dengan performa yang responsif dan mulus. Tidak diragukan lagi, chipset yang digunakan oleh iQOO Z9 Turbo menempatkannya langsung sebagai pesaing berat Poco F6 di segmen kelas menengah. Dikombinasikan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 sebesar 12 hingga 16 GB dan internal 256 hingga 512 GB. Selain itu, ponsel ini juga menjalankan Vantage OS 14 yang berbasis pada Android 14. Menjanjikan pengalaman pengguna yang lancar dengan jaminan update sistem operasi sebanyak 2 kali dan pembaruan keamanan sebanyak 3 kali.
Jika kita membandingkan Snapdragon 8S Gen 3 dengan Dimensity 8200, terbukti bahwa Snapdragon masih jauh lebih unggul daripada Dimensity 8200. Snapdragon 8S Gen 3 bahkan dianggap sebagai chipset flagship dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk iQOO Z9 Turbo dan Poco F6 keduanya masih bisa bersaing karena mereka berdua dilengkapi dengan kapasitas memori yang besar hingga 16/512 GB. Di Indonesia kami mendapatkan informasi bahwa Poco F6 memiliki opsi memori yang lebih besar yaitu hingga 16/1 TB. Beralih ke sektor kamera, iQOO Z9 Turbo ini dilengkapi dengan kamera utama 50 MP OIS yang menggunakan sensor Sony LYT600. Ditambah dengan kamera ultra wide 8 MP. Kamera belakang ini mendukung mode potret dengan zoom hingga 2 kali dan mode supermoon dengan zoom hingga 20 kali, memungkinkan pengambilan gambar bulan dengan detail yang luar biasa. Untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 16 MP yang menawarkan kualitas gambar yang tajam. Berikut adalah beberapa contoh foto yang diambil menggunakan iQOO Z9 Turbo yang dapat kalian nilai kualitasnya sendiri. Dari segi konektivitas, iQOO Z9 Turbo ini menawarkan fitur yang cukup lengkap. Perangkat ini dilengkapi dengan speaker stereo yang memberikan pengalaman audio imersif. Dan sistem pendingin berupa vapor chamber yang efektif mengatur suhu perangkat selama penggunaan intensif. Selain itu, ponsel ini mendukung Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 koneksi NFC dan infrared yang memungkinkan berbagai konektivitas cepat dan mudah. Ponsel ini juga memiliki sensor sidik jari dalam layar dan motor linear sumbu X untuk feedback haptik yang responsif. Ditambah lagi perangkat ini tahan debu dan air dengan rating IP64. Namun seperti banyak smartphone modern lainnya, iQOO Z9 Turbo memiliki beberapa kekurangan termasuk ketiadaan jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori, yang mungkin menjadi pertimbangan bagi beberapa pengguna yang membutuhkan ekspansi memori atau penggunaan headphone tradisional. iQOO Z9 Turbo membawa kelebihan signifikan pada sektor baterai dengan kapasitas besar 6000 mAh menggunakan baterai Graphite yang ultra tipis. Ditambah lagi ponsel ini mendukung teknologi 80 watt flash charge. Dalam persaingan kapasitas baterai di antara smartphone terbaru, iQOO Z9 Turbo menonjol dengan keunggulannya yang signifikan. Dibandingkan dengan pesaing yang hanya menawarkan baterai 5000 mAh, iQOO Z9 Turbo mengambil langkah lebih jauh dengan kapasitas baterai besar, yang memberikan keunggulan yang jelas dalam daya tahan baterai. Meskipun Infinix GT20 Pro menjadi saingan iQOO Z9 Turbo mampu mengungguli dengan teknologi pengisian cepatnya. Namun perlu dicatat bahwa Poco F6 masih memimpin di bidang ini dengan dukungan pengisian cepat hingga 90 watt, menjadikannya pesaing yang tangguh dalam hal kecepatan pengisian. Berikut adalah daftar harga iQOO Z9 Turbo di Cina yang dapat dijadikan referensi bagi kalian. Dengan harga yang dimulai dari 4 jutaan, iQOO Z9 Turbo tentu membawa semangat baru ke pasar smartphone terbaru di global. Jika kita membandingkan ketiga ponsel ini dari segi harga, Infinix GT20 Pro cenderung lebih murah, tetapi perlu diingat bahwa harga di Cina biasanya lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, saat masuk ke Indonesia, diperkirakan akan ada kenaikan harga sekitar Rp500.000 untuk Poco F6 dan iQOO Z9 Turbo. Infinix GT20 Pro menawarkan harga yang menarik tetapi hanya mengandalkan performa dan fitur gaming. Dalam aspek kamera dan pengisian cepat, ponsel ini masih tertinggal dari kompetitornya. Sementara itu, Poco F6 dan iQOO Z9 Turbo masing-masing menjadi pesaing yang kuat. Dalam hal kapasitas baterai, iQOO Z9 Turbo jelas lebih unggul. Sedangkan Poco F6 menonjol dengan keunggulan dalam pengisian cepat. Sampai saat ini hanya ada 2 model iQOO yang tersedia di Indonesia, yaitu iQOO Z9 dan iQOO Z9X. Kami sangat mengharapkan bahwa iQOO Z9 Turbo juga akan segera tersedia di Indonesia. Apa pendapat kalian tentang HP ini? Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Ini benar-benar membawa angin segar di pasar smartphone global. Dengan adanya chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau.